Pernah nggak sih kamu itu ngerasa udah analisa panjang, baca berita, nonton YouTube berjam-jam, tapi tetap saja rugi? Padahal orang lain kelihatan gampang banget cuan gitu. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, mungkin masalahnya itu bukan di strategi kamu, tapi di cara kamu ngelihat kripto itu sendiri. Karena kenyataannya, kripto itu bukan cuma soal uang loh. Kripto itu adalah sebuah game. Dan kayak semua game, selalu ada yang menang besar dan ada yang jadi korban. Masalahnya, kebanyakan orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi main game. Mereka pikir ini cuma soal beli murah dan jual mahal, padahal jauh lebih dalam dari itu. Coba kita jujur ya, kalau kripto cuman soal beli murah dan jual mahal, harusnya semua orang itu bisa kaya nggak sih? Tapi faktanya apa? 90% orang malah rugi. Kenapa? Karena di balik layar, kripto itu bukan pasar biasa, ini bukan tempat yang adil. Ini adalah arena PvP, di mana ada pemain besar yang kita sebut sebagai whale. Mereka punya modal besar, mereka punya akses informasi lebih cepat, dan yang paling penting, mereka ngerti satu hal yang nggak dipahami kebanyakan orang, yaitu market itu bisa dibentuk. Harga itu bukan cuma hasil supply and demand, tapi juga hasil manipulasi psikologi. Sekarang gini, menurut kamu siapa lawan kamu di kripto? Market, chart, atau diri kamu sendiri? Jawabannya itu semua, ya semuanya itu benar gitu. Tapi yang paling berbahaya adalah kamu melawan pemain yang jauh lebih besar dari kamu. Bayangin kamu main poker nih, tapi di meja itu ada orang yang punya chip 100 kali lebih banyak daripada kamu, bisa baca ekspresi semua pemain, bahkan bisa ngatur suasana permainan. Itu nggak adil kan? Nah itulah kripto. Well, nggak butuh kamu menang, mereka justru butuh kamu melakukan kesalahan. Mereka butuh kamu FOMO, panik, dan overtrade, karena disitulah mereka ambil uang kamu. Ini bagian yang paling penting. Kripto itu adalah game psikologi, bukan cuma soal angka, tapi soal emosi manusia. Mereka selalu bergerak dengan pola yang sama. Fear, harga turun, semua panik, dan semuanya jual rugi. Dope, harga mulai naik, orang masih takut masuk. FOMO, harga naik tinggi, semuanya jadi ikut masuk karena takut ketinggalan gitu. Greed, orang mulai halu target terlalu tinggi. Dan crash, siklus yang berulang. Masalahnya, mayoritas orang selalu masuk di fase yang salah. Mereka beli saat mahal dan jual saat murah. Kenapa? Karena mereka nggak sadar mereka ini lagi dimainin gitu. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Begitu kamu beli, harga turun. Begitu kamu jual, harga itu naik. Kayak market tuh tahu apa yang kita lakukan. Padahal sebenarnya itu bukan gitu. Yang terjadi adalah kamu bereaksi sama hal yang sama dengan mayoritas orang gitu. Dan market selalu menghukum mayoritas gitu. Ini yang disebut sebagai liquidity hunt. Whale tahu di mana kebanyakan orang pasang stop loss, whale tahu di mana orang yang mulai FOMO, dan mereka akan dorong harga ke sana gitu untuk mengambil likuiditas tersebut. Jadi, ketika kamu merasa dijebak, sebenarnya kamu bukan dijebak secara personal. Kamu cuman bagian dari kerumunan gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau kripto adalah game, gimana cara kita menangin game tersebut? Jawabannya bukan jadi yang paling pintar, tapi jadi yang paling sadar. Ada 3 prinsip penting, yaitu yang pertama, jangan jadi mayoritas. Yang kedua, kontrol emosi lebih penting dari strategi. Dan yang ketiga, main jangka panjang, bukan reaktif. Kalau kamu bisa mikir beda dari mayoritas, kamu udah selangkah lebih dekat untuk kemenangan. Mulai sekarang, jangan lihat kripto sebagai cara cepet kaya. Lihat ini sebagai game strategi, di mana kesabaran lebih penting dari kecepatan, disiplin lebih penting daripada feeling, mindset lebih penting daripada indikator. Karena di game ini, yang bertahan paling lama biasanya yang menang paling besar. Jadi, lain kali ketika kamu buka chart, jangan cuma lihat angkanya aja, tanya ke diri kita masing-masing gitu, ini pergerakan harga atau ini permainan psikologi gitu. Karena kalau kamu ngerti gamenya, kamu gak akan mudah jadi korban lagi, dan mungkin suatu hari nanti kamu bukan lagi pemain kecil di dalam game ini, tapi jadi orang yang ngerti cara memainkannya. Kalau kamu mau belajar kripto dengan cara yang lebih waras dan gak cuman ikut-ikutan, follow dan subscribe Crypto Hack ID, karena di sini dan cuman di sini kita gak cuman ngomongin cuan, tapi cara bertahan dan menang di game ini.